Thank you atas kehadirannya udah di sesi terakhir, kita di sesi ketiga. Kembali lagi mungkin kita akan masuk ke dalam room 1 ini gitu ya, untuk acara Meet Magento Indonesia 2022. Jadi mungkin untuk yang baru join di sini, perkenalkan diri, saya Riko. Saya akan menjadi host dalam sesi ke depan yang ada dua speakers yang akan bicara. Jadi yang pertama ada Bapak Maruhum Aritongan dari BNI dan Bapak Mohendijo dari Circle. Jadi presentasinya nanti di akhir akan ada sesi Q&A 5 menit, jadi silakan nanti bisa ada sesi tanya jawab. Ya. Untuk Bapak Maruhum sendiri akan mempresentasikan how bank can boost e-commerce and fintech in Asia. Gitu kira-kira title-nya. Tanpa lama-lama, silakan waktu dan tempat dipersilakan oleh AutoPay dari API BNI. Kini Anda bisa merasakan pengalaman bertransaksi dalam kemudahan tanpa perlu melakukan transfer saat melakukan pemesanan. Transaksi cukup menggunakan OTP, cepat, mudah, dan nyaman. Nikmati kemudahan dan kenyamanan open banking menggunakan AutoPay dari BNI. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa bergabung dalam event Meet Magento 2002 IT Chapter ya. Saya dengar ini yang ke-7 ya, berarti ya ini menunjukkan bahwa e-commerce di Indonesia ini very promising ya. Sorry saya harus address materi dalam bahasa Indonesia di bawah majelis pada itu. Sorry ya, daripada ini salah-salah ngomong nanti. Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Maruhum Aritongan dari Bank BNI. Saya dari sektor bisnis banking di BNI. Kalau bank itu ada dua, bisnis banking sama consumer and retail ya. Consumer retail itu yang dia massal, kalau bisnis banking itu memang kita business to business ya. Jadi kita treat para pemain e-commerce ini sebagai business partner, business to business. Biasanya kalau udah ketemu suatu bank di treat sebagai corporate partner itu biasanya memang kita handle specifically. Jadi commerce business is very important for BNI, sehingga kita benar-benar memberikan layanan-layanan as a B2B partner, kita sebagai corporate partner. Nah itu latar belakang saya dari divisi solusi wholesale, itu memberikan layanan-layanan buat para corporate partnernya BNI, dan pemain e-commerce, kemudian fintech, any X-Tech lah, Health-Tech, EdTech juga banyak menjadi mitranya Bank BNI, karena BNI sangat open ya. We are willing to open our services kepada para commerce ya, mau besar dan kecil kita akan treat sebagai valuable kepada BNI, karena BNI memang ingin masuk ke pasar digital ya. Karena terakhir kemarin kalau mungkin Bapak Ibu lihat, BNI adalah digital dan memang kita willing to do that ya. Sehingga kita sangat ingin kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian, para pemain commerce ya, yang saya pikir seharian ini sesinya adalah sesi commerce ya. Ada Adobe, ada Huawei, ada tentang how to build commerce ya, ada online to offline. Saya pikir itu memang core-nya dalam pertemuan hari ini. Makanya saya tadinya sama panitia ya, kita bank ini aneh sendiri nanti di situ, nggak apa-apa ya. Dan memang kita bank ingin sekali menunjukkan how bank dapat mensupport perkembangan commerce ini, gitu ya. Jadi itu kita lihat, kita akan coba tunjukkan nanti apa sih inisiatif yang dilakukan bank ya. Saya pikir nggak hanya BNI aja, tapi semua bank, khususnya state-owned bank, Bank Himbara sedang venturing ke arah bagaimana mengenable digital di Indonesia supaya bisa lebih maju lagi commerce bisnisnya. Oke, kalau nanti ada pertanyaan dari teman-teman silakan aja shoot langsung. Nanti ada partner saya memberikan hadiah. Any question will be rewarded. Oke, kalau kita lihat perkembangan commerce itu seperti apa? Salah satu yang
kami amati adalah commerce business is everywhere. Ya, kalau kita lihat di salah satu artikel yang kita lihat, commerce business ini ada di airplane, ya, di travel, ya kan, kemudian ada di healthcare, ada di restoran, convenience, kemudian online shop yang banyak mungkin dilakukan. Saya pikir, saya kemarin bicara juga dengan Pak Mul sama beberapa tim dari Adobe Commerce ya. Ya kita memang mengenable para commerce, how to enable anyone, any person, any business to do commerce, ya kita memang support situ. Jadi ya banyak yang kita lihat online shopping, ya bikin toko sendiri, ya mereka mensupport dengan platform itu. Kemudian juga ada healthcare. Kalau kita lihat memang di Asia itu memang sangat booming sekali ya. Banyak kita lihat, kalau kita lihat di bawah itu ada platform-platform commerce yang besar ya. Shopee, Lazada, Tokopedia, AliExpress, Bukalapak, dia everywhere. Itu kan mereka main juga di Asia. Bahkan pemain commerce ini sebenarnya bukan itu. Even bank juga doing commerce juga. Kita melakukan commerce juga. Salah satu kita lagi engage dengan Circle juga. Bagaimana kita membuat suatu commerce untuk menyatukan para UMKM sehingga mereka bisa memiliki kapabilitas ekspor. Karena kalau dari semua bank pemerintah itu, BNI ditugaskan, tugas kamu internasional, exposure internasional. Jadi salah satu yang kita inisiatifkan adalah how to enable UMKM sehingga mereka punya kapabilitas ekspor, sehingga mereka naiklah ekspor Indonesia. Pendapatan Indonesia lebih bagus dari ekspor. Apa yang kita buat? Kita akan buat suatu inisiatif namanya Explora. Kalau mungkin selewatan dengan Explora, yaitu adalah how to enable UMKM sehingga mereka punya orientasi ekspor. Di platform ini akan kita padukan UMKM, kemudian juga para pelatihan, para bootcamper, groomer, sehingga UMKM ini bisa tumbuh menjadi real business ekspor. Kemudian di commerce platform ini juga kita invite juga para importer di luar negeri, karena BNI punya ada 7 kantor-kantor di luar negeri. Jadi kita aktifkan mereka untuk mencari para importer sehingga barang-barang luar negeri bisa ekspor ke sana. Kita invite ke commerce ini, kita undang juga para pelatihan, kita undang juga para platform-platform lain yang main di ekspor impor, sehingga semua bisa bergabung di sini. At the end, nanti barang-barang Indonesia bisa dibawa terekspor ke luar negeri. Jadi salah satu kita lagi inisiat dengan Circle juga, still running now. Ya kita doakan supaya ini bisa jalan cepat sehingga menaikkan pendapatan Indonesia. Gitu. Jadi not only people doing commerce, even bank juga doing commerce. Oke, kalau kita lihat, kalau kami menanggapinya bagaimana kenapa bisa booming commerce ini di Indonesia? Ya, cara khususnya kalau kita lihat di milenial ya, kalau kita lihat di situ pelaku commerce ini 50% almost milenial. Kemudian kalau kita lihat kenapa? Ya salah satu ya di situ bagaimana sosial media dan digital penetration itu udah sangat tinggi ya di kita ya. Kalau kita lihat sekarang ya, kalau saya tuh malam-malam tuh lihat jualan Instagram ya. Lihat itu admin 1, admin 2 gitu. Apa sih gitu kan tiap malam lihat itu, that's commerce ya, direct commerce ya. People suddenly doing commerce karena ada tadi sosial media, digital penetration ya kan. Kemudian juga saya pikir ya, istri saya tuh pernah beli tatakan lilin ya dari Turki. How come bisa bilang gitu? Coba nggak ada di sini gitu. Di sana lucu-lucu kan. Terus pesan sekarang 3 hari udah dapat, 4 hari udah dapat. Dia bahkan belum bayar barang udah dapat. Kenapa ya? Berarti oh jangan-jangan orang sana tuh logistiknya udah bagus banget gitu ya. Dia mungkin udah punya kuota kali ya. Setiap taruh barang nggak berangkat Jakarta. Nanti tim dari Jakarta akan bikin. That's another type of commerce ya. Booming banget sekarang. Di semua sosmed, Instagram jualan, Facebook jualan, TikTok jualan, WhatsApp jualan juga. Apalagi yang seriusan jualan kayak bapak ibu semua ini udah pakai platform gitu kan, udah satu juga bagus lagi. Salah satu pendorong data logistik ya. Kemudian smartphone penetrasi sudah pastilah, semua tadi statistik udah banyak ya. Penetrasi handphone udah banyak. Kemudian juga payment juga ini menjadi bank, tanggung jawab bank ini. Bagaimana bank bisa memberikan layanan payment. Orang sekarang kan apalagi milenial, pokoknya saya mau bayar gimana caranya itu biar gampang ya. Tiba-tiba kalau perlu saya nggak perlu ke bank gitu, saya bayar retail. Bahkan sekarang buy now pay later, pokoknya barangnya duluan deh, gue bayar deh pakai apa
gimana caranya saya pikirin bayarnya gitu kan, buy now pay later. Sekarang orang mau buy now pay later gimana caranya. Nah itu kita lihat perkembangannya kenapa bisa booming. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, waktu pre-pandemic, zaman-zaman 2019, 2017 itu orang nggak suka ayo ke mall yuk belanja ya kan, ke ambasador gitu, apa gitu barang-barang ya kan. Kemudian tiba-tiba datang pandemi, nggak boleh kemana-mana. Itu orang mulai online, bahkan mulai karena dia nggak bisa apa-apa ya mulai dari situ booming ya. Kemudian banyak orang beralih ya udah, then we have to go e-commerce. Toko-toko pada buka, itulah boomingnya juga ya toko Instagram, toko yang lain. Kemudian orang mulai ada juga pembayaran secara digital ya. Nah itu booming lah sampai 2020. Kemudian 2020-2021 ya. Starting 2022, dulu kita kepikiran, wah ya udahlah toko-toko yang offline bakal mati. Ya kan, nggak ada lagi deh. Matahari tutup, banyak tutup gitu kan. Ternyata kita lihat ada fenomena lagi ya, bahwa ternyata orang itu dia still orang ya, dia still human. Mereka mau bersosial juga, jadi mereka tetap, saya lihat, kalau kita lihat sekarang ya, salah satu contoh yang disebut orang itu matahari ya, di post pandemi dia bounce back lagi, bangkit lagi. Sehingga adalah memang sekarang juga saya lihat tadi di beberapa materinya, ada O2O, online to offline. Bagaimana kita menginvite orang di online, sehingga dia datang ke offline juga. Ya kan, bahkan kalau menurut saya sih nggak ada itu. Kebalikannya juga berlaku. Kita punya offline store dulu, dan kita berikan online-nya sama aja sebenarnya. Jadi kita lihat sekarang bahkan commerce itu udah lebih bergairah lagi ya, online-nya naik, offline-nya naik, bahkan digabungkan online to offline atau vice versa ya. Sehingga kompetisinya juga naik ya. Kompetisinya baik dari harga, transaction, kemudian diskon, kemudian ya itu juga menjadi potensi juga kerjasama dengan bank ya sebetulnya, karena ya bank juga memang sudah meningkatkan pembayaran untuk commerce ya, sehingga seperti itu ada kita lihat perkembangan semakin meningkat untuk di tahun ini dan kita prediksi 2 tahun ke depan ini masih mungkin. Kemudian kalau kita lihat dari bank, what is bank doing right now? Ya kan? Kalau sekarang kita lihat lebih banyak memang di sisi payment-nya kalau kita lihat ya, karena money stay at the bank ya, mau gimana pun mau ada fintech juga, duitnya tetap ada di bank. Ya, sehingga kalau ada orang bilang, wah fintech mendisrupt bank, not really sebenarnya. Dia synergi ya, sinergi fintech bank untuk membuat sistem payment yang memang liquid, sistem payment yang bisa diakses di mana-mana ya. Sehingga ya, commerce mendisrupt bank ya, not really. Ya, kita sebenarnya bisa sinergi. Jadi memang sebenarnya, kenapa? Gara-gara saking cepatnya itu fintech kita dituntut ya, bank harus bisa sama dong. Bisa bayar dari mana aja, nggak perlu antri ya, bisa dari bayar pakai mobile, bisa di kampung, bisa sinyalnya kecil juga bisa bayar juga. Nah sehingga itu mendorong juga bank untuk menjawab challenge-challenge yang ada di sistem commerce sekarang. Jadi itu kita sekarang banyak mengadres tentang payment system, bagaimana bentuk kerjasama dengan commerce, bagaimana kerjasama dengan fintech. Kemudian bagaimana bank dapat mendukung perkembangan commerce ini. Tentunya kami itu yang praktikal kita lihat, ya kan, flow-nya apa sih commerce ya. Kalau kita lihat di gambar ini, commerce at the center, sebetulnya apa yang terjadi ya. Kalau kita lihat journey biasanya, bank itu percaya journey usernya kemana. Ada user, dia pergi ke website atau ke mobile, kemudian dia select barang-barangnya, kemudian dia masukkan ke shopping cart-nya, dia check out, dia payment ya. Berbagai macam payment memang membutuhkan bank, karena seperti tadi duitnya dari bank. Ya dia bayar seperti apa, tentunya dia ada menggunakan banknya. Meskipun fintech itu ada uangnya punya wallet ya, tapi ada studi mengatakan bahwa people still trusting conventional bank. Ya. Majority of duit pasti udah trusting bank aja udah paling aman di sini ya untuk operasional aja. Jadi ya bank harus berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang lebih bagus untuk commerce ini. Kemudian kalau kita lihat ada juga dalam commerce ini ada batasan-batasannya ya. Saya ada toko, ada suppliernya, ada distributornya, mungkin dia punya toko-toko yang lain juga. Turunannya itu ada kita lihat merchantnya. Sebetulnya bank juga punya peranan di sini bagaimana suatu commerce owner sebagai enterprise dia mengelola ekosistemnya dia, mungkin suppliernya, mungkin anak-anak usahanya, mungkin yang satu dikelola adiknya, yang satu dikelola kakaknya.
Nah, bagaimana mereka bisa melaksanakan settlement, melaksanakan reconcile seperti itu. Nah, ini juga karena yang disettle di reconcile ada uang juga, makanya sebetulnya bank harusnya bertanggung jawab juga untuk memberikan layanan yang lebih mudah. Makanya kita berikan seperti API yang gampang untuk melakukan disbursement, settlement, ya, kemudian juga cek liquidity-nya ada enggak. Kemudian kita lihat juga sebetulnya dalam commerce yang udah quite mature itu ada warehousing juga ya. Kalau dia udah besar, tentunya dia warehouse strateginya ada. Kita lihat juga warehouse ini membutuhkan hubungan working capital juga ya, karena dia memaintain suatu warehouse itu dia butuh hubungan juga kan. Bank juga memiliki fasilitas financing untuk seperti ini, gudang ya, untuk misalnya layanan pergudangan. Banyak yang diberikan fasilitas berupa loan, pinjaman untuk kebutuhan bisnis dalam commerce chain ini ya. Kalau kita lihat commerce chain itu kan seperti ini. Ada juga kita lihat shipping ya, logistik ya. Seperti tadi kan saya katakan bahwa ini gede, tapi didukung juga logistik yang sangat baik sehingga bisa arus barang itu cepat. Nah, kita juga lihat bank itu mempunyai potensi untuk memberikan fasilitas apa buat para pemain logistik sehingga mereka bisa manuvernya lebih lincah ya. Seperti misalnya kita kasih fasilitas one card mau di tol manapun bisa, dia bisa sebagai akses masuk ke gudangnya juga sehingga dia lebih dengan fasilitas satu bisa dikontrol limit oleh perusahaan, dia bisa melaksanakan tugasnya dengan mudah. Jadi kita juga mengamati seperti ini. Kemudian kita melihat opportunity di mana bank dapat membantu supaya commerce ini meningkat. Itu. Kemudian lebih jauh lagi kita lihat ya sebetulnya dalam ekosistem commerce ini kalau kita lihat tadi sebetulnya secara umum gampang kita lihat ya stakeholder di commerce itu siapa sih? Ada store ownernya dengan berbagai hierarki ownernya, mungkin satu dia ada prinsipalnya, ada satu nanti anaknya atau ada keluarganya ya, pokoknya kita bikin dia store owner. Kemudian ada buyersnya, para buyersnya. Kemudian ada juga para merchant-merchantnya, mungkin ada suppliernya, ada distributornya, ada pengantar-pengantar ininya yang dari barangnya ya. Ada juga logistiknya tadi ya. Kemudian ada warehouse, ada tentunya nggak kita pungkiri kita banyak dibantu oleh payment operator ya, payment gateway, switcher ya, sehingga sistem pembayaran bisa liquid sangat cepat. Itu yang membuat kita menjadi dilihat juga ya di pasar Asia ya sebagainya. Nah kita lihat, kita gali pain point-nya apa sih sebetulnya. Para store owner ini apa ya kan, sebetulnya store owner ini kan memiliki mengelola store yang makin mature itu kan kompleks juga ya. Mulai dari seperti tadi bagaimana dia mengelola keuangannya, mungkin dia kalau keuangannya dia mau mengasih kewenangannya kepada anaknya atau kepada pegawainya supaya bisa melakukan aktivitasnya, itu perlu dibantu juga karena seperti itu salah satu fungsi bank, karena yang dikelola kan sebetulnya finansialnya yang mengelola cash flow ya, mengelola kalau dia dapat pinjaman, mengelola working capitalnya supaya lancar seperti apa. Kemudian selain juga tentunya pain point mereka bagaimana supaya punya platform yang bagus lah yang bisa mendukungnya. Itu tadi sesi dari pagi itu bicara tentang itu ya kan. Kemudian juga bagaimana tentang payment channelnya supaya lancar, sebagai payment, untuk settlement, untuk kemudian reconcile supaya gampang apa. Nah, apa role bank yang bisa diberikan untuk itu adalah sebetulnya semua bank sekarang percayalah sedang mengarah pada situ. Masing-masing bank membuat KPI, membuka layanan perbankannya sehingga bisa diakses. Kalau Bapak Ibu pernah dengar embedded banking ya, sebetulnya sekarang orang-orang itu mulai beralih ke arah situ. Karena kalau orang bilang, kalau pernah dengar juga mungkin microservice, apa sih microservice? Kenapa mereka microservice? Artinya itu adalah layanan bank itu dibuat se-granular mungkin sehingga gampang di-embed oleh para bisnis ini ya. Misalnya dia butuh loan ya, dia tinggal embed aja loan di sistemnya. Butuh payment system, dia tinggal ambil lagi di situ gitu kan. Nah itu percayalah sekarang bank itu sekarang sedang berlomba membuat API. Bukan hanya bank, bahkan Bank Indonesia Central Bank sekarang sudah punya inisiasi untuk menggabungkan semua bank supaya punya API yang sama. Hai API bank standar lah kalian, jangan beda-beda. Sehingga kalau ada commerce mau ke bank A, ya speknya sama. Kalau dia mau juga engage dengan bank B, speknya sama, nggak usah susah-susah. Sehingga dia tinggal buka toko aja, punya multi bank, nasabahnya bisa langsung berinteraksi sama dia. Itu sekarang sedang diinisiasi oleh Bank Indonesia dengan namanya standarisasi API ya, untuk sistem pembayaran.
Nah gitu. Kemudian bank juga kolaborasi dengan payment gateway. Kemudian juga bank juga concern tentang security-nya juga. Karena sebetulnya kita alami ya bahwa makin digital, makin mudah, ya fraud-nya juga makin kecil juga, ya kan. Kalau dulu orang bikin fraud 1 miliar kalau ada sisa, sekarang dengan digital 1 miliar itu sebelumnya juga hilang fraud-nya. Nah, bank itu sekarang memperkuat juga bagaimana strategi untuk memperkuat dan recoverability-nya. Jadi semua bank sekarang sedang berlomba-lomba membuat fraud detection system. BNI juga sudah mengadopsi suatu fraud detection system yang bagus, kita implementasikan supaya nanti bisa membantu juga. Dan ini bukan hanya untuk bank juga, sehingga mitra-mitra yang koneksi dengan bank, misalnya payment gateway, banyak seperti itu. Semua ini big payment gateway itu pasti nasabahnya BNI, kemudian mitra-mitra komersial ini juga, sehingga at least transaksinya itu bisa difasilitasi. Tadi saya juga diskusi dengan Pak Ferdinand dan Adobe ya kan, supaya bank can help validate stakeholder di commerce ini ya, karena begitu dia ada di bank, most likely orang itu udah validated kan, behaviornya udah baik lah gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada commerce punya mitra yang baru, kalau bisa di ID check ke bank, kalau bank bisa memberikan respon bahwa this is our customer, berarti udah bagus ya, itu cek. Nah itu juga layanan yang kita berikan kepada commerce-commerce kita supaya bisa lebih meleverage apa yang sudah dimiliki bank untuk meningkatkan kapabilitas commerce-nya. Begitu juga kalau kita lihat buyers. Kalau buyers kita lihat sekarang paling top itu adalah buyers itu milenial. Dia nggak mau susah-susah, dia bisa bayar dari mana aja. Makanya semua bank sekarang buka mobile banking, nggak adu-adu lagi ya. Bank ini mengeluarkan apa, bank ini mengeluarkan apa. Bahkan sekarang bank juga trennya, oke, let's start a digital bank. Ya, kita lihat ada Cibiu, Alo Bank, Neo Bank, Bank BNI juga bentar lagi keluarin, Mandi juga sebentar lagi keluarin. Apa sebetulnya? Ya itu sama-sama itu untuk melihat lebih banyak lagi menginfuse layanan bank ke para unbank ya, unbank. Unbank itu kan kalau milenial sekarang mungkin ya dia nggak penting loh, gue nasabah bank atau enggak, pokoknya bisa bayar gampang lah gitu kan. Nah kita lihat ini untuk reach out ke situ, kita bikin digital bank. Tapi ya itu, saya ada juga baca artikel dari Singapura itu dia bilang digital bank atau neo bank kan dimasukkan neo bank inisiatif sekarang quite cooling down juga. Ya balik lagi di situ namanya orang ya. Ya majority of fundnya dia, investmentnya dia tetap aja mau ke konvensional bank. Tapi itu ya tetap jalan sama-sama. Makanya konvensional bank itu kita harapkan dengan dukungan dari Bank Indonesia, Asosiasi Commerce supaya bisa tumbuh juga. Kemudian di merchant-merchant ya, supplier, distributor, supaya bisnisnya jalan, kadang-kadang dia masalah working capitalnya kalau kita lihat ya. Working capital misalnya, bisa nggak sih supplier saya ini financing gitu ya? Karena misalnya dia suppliernya barang-barang yang fresh, sayuran gitu ya, kalau masuk, kalau bisa dibayar langsung lah gitu kan. Nah biasanya bank bisa masuk dengan financing ya, financing scheme dengan beberapa commerce. Kemudian bisa juga di-endorse dari misalnya asosiasinya, misalnya ada asosiasi pupuk, ya, asosiasi pertanian. Nah nanti kita ada skema-skema khusus sehingga kita bisa memberikan financing even pada suppliernya atau distributornya. Karena contohnya misalnya di suatu marketplace yang gede, Tokopedia itu kan banyak merchantnya tuh. Nah kita ada inisiatif juga untuk merchantnya untuk big order ya, kalau dia dapat big order bisa nggak bank financing? Ya bisa, kalau memang ada dari marketplace yang bilang ini adalah trusted partner, trusted merchant, silakan di-endorse untuk diberikan loan ya. Kemudian juga perusahaan logistik ya, tadi logistik kita juga banyak dihubungi untuk memberikan layanan bank. Bank can help untuk mengenable logistik ini bergerak lebih liquid ya. Contohnya tadi kita diminta untuk memberikan layanan semacam petty cash ya. Kalau petty cash itu kalau corporate kan misalnya dia punya 100 supir ya, ya udahlah kita berikan semacam kartu di limit aja, misalnya sehari misalnya 1 juta gitu kan. Suddenly si supirnya itu ya nggak perlu pegang-pegang cash, dia bisa pakai kartunya petty cash kan gitu ya. Kemudian juga bagaimana inisiatif juga bersama para tol operator sehingga nanti lebih canggih lagi, kalau pakai kartu-kartu ya kan, pakai alat sehingga dia tinggal dilihat di scan itu ada embed suatu frekuensi dia langsung jalan. Seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana
itu memang larinya ke bank juga. Kenapa itu? Harusnya kan bank operator ya, tapi karena collectability-nya uang lagi, ya pasti ke bank juga diminta bank untuk menyediakan teknologinya juga. Termasuk tadi sudah diterangkan mengenai warehousing, kemudian kalau payment operator kita nggak usah tanya, itu pasti kita kerja sama fintech, tapi kita kerjasama juga dengan commerce langsung. Kadang-kadang gini, ada commerce yang maunya ya udahlah nanti biar dia langsung operator operasinya dari bank. Makanya sekarang bank itu berlomba-lomba membuat mobile banking yang canggih. Tapi ada juga membuat portal banking yang canggih, karena orang itu begitu dia mature gede, dia pengen mengelola keuangannya tentu dari portal ya. Kita sekarang sedang buat out juga untuk ada yang istilahnya, bisa nggak saya bisa mengelola kewenangan saya itu di perusahaan saya itu supaya saya punya rekeningnya, tapi second layernya nggak perlu punya rekening, tapi bisa transaksi dia. Jadi turunkan kewenangannya, kemudian ada lagi dia bisa tetap dilidik kewenangannya apa. Nah itu biasanya orang pakai virtual account, atau kalau di bank lain ada sub accounting, ada juga yang bilang sub user ya. Jadi dia ada subnya dia, sebenarnya dia orangnya tapi subnya itu. Nah ini sebenarnya bagaimana membuat tata kelola di suatu commerce itu lebih bagus lagi, pembagian kewenangannya seperti apa. Nah ini biasanya beroperasi dari portal ya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan not only mobile, robust portal juga dia butuh, karena dia lebih, kalau dia udah kompleksitinya nambah pasti dia butuh portal juga. Makanya bank juga berlomba-lomba bikin portal juga, karena ada beberapa yang tidak cocok dijalankan dari mobile, bahkan dari portal. Nah itu kira-kira yang disiapkan oleh bank. Yang memang yang majority adalah bagaimana membuat payment itu supaya lebih ya. Payment itu bisa dari API, bisa dari mobile, even dari portal juga ya. Even dari, nah kemudian ada juga dulu kita berpikiran ya, brands as a physic, nah lama-lama juga ada. Ternyata ada juga, sama seperti tadi ya, offline store tadi, offline store booming juga, sehingga bisa to go ya, online to offline, offline to online ya, sama juga. Orang itu begitu dia bicara uang, dia pasti pengennya ketemu orang juga. Orang dikasih catat, belum tentu orang mau dikasih catat. Kan ada catat, saya bisa bicara catat, saya bicara dengan orang, pengen nyari nomor telepon yang bisa dikontak. Nah kalau udah urusan yang lebih jelimet lagi, dia pengen lihat di mana orangnya, ada nggak di cabangnya. Nah jadi semua bank juga sekarang sudah mendigitalize brands-nya, tapi tetap ada physical brands-nya tetap ada. Karena orang pasti somehow pasti dia nyari di situ juga. Jadi kalau kita even di US, ya physical brands still matter. Jadi itu semua channel perbankannya harusnya dimaksimalkan untuk mendukung commerce, karena nanti ke depannya pasti dari commerce khususnya dari digital. Oke, jadi kalau kita lihat tadi bagaimana kita bisa boost pertumbuhan commerce dan fintech juga ya, tadi customer journey-nya kalau bisa end to end dibikin streamline melalui layanan tadi, baik brands maupun digitalnya. Processingnya kalau bisa dari working capital, kemudian dari cash managementnya juga kita support, kemudian payment mix sudah pasti ini emas, orang mau segampang-gampangnya, nah dari mulai mobile, wearable, sama nanti nggak tahu lah, mungkin kalau udah ada sistem blockchain ya, sistem yang ada metaverse juga no ya, mungkin juga ada duit dari fisik lah jadi metaverse gitu kan. Kemudian customized payment solution tentunya yang paling penting adalah safety precaution, yang bagaimana kita bisa mengamankan, dan bank juga bergerak lebih jauh. Seandainya ada fraud, kita juga membantu legalnya, membantu recoverability-nya untuk bisa tetap mengamankan dananya. Tentunya kita juga dibantu oleh aturan-aturan dari Bank Indonesia dan OJK supaya melakukannya lebih baik. Nah sebetulnya bank-bank punya advantage juga ya. Bank itu highly regulated, kalau urusan uang ke fintech itu jadi belum tentu dia bisa bergerak bebas ya. Nah jadi bank sebetulnya bisa memberikan keuntungan untuk dalam bidang sistem pembayarannya ini, seperti buy now pay later juga sebetulnya. Fintech kan banyak tuh buy now pay later, tapi sebetulnya OJK itu sangat scrutinize mereka. Itu jangan terlalu itu bahaya loh ya kan. Kalau bank memang biasa kasih fasilitas, dan fintech buy now pay later hati-hati gitu kan. Jadi sebetulnya di bisnis buy now pay later, bank itu sebetulnya punya porsi besar untuk membesarkan bisnis buy now pay later. Karena tadi saya udah di aba-aba, ini beberapa program kerjasama kita sama Commerce, we will keep
growing this. Kemudian beberapa competitive advantage yang kita jalankan tadi saya sudah sampaikan. Sekarang kita silakan berdiskusi. Any question will be rewarded. Pak, silakan Pak. Selamat siang Pak, mau nanya, masalah hukum untuk digital banking itu kalau misalnya terjadi ada kehilangan uang kan, kalau di digital banking ada OJK, kalau misalnya di digital banking apa tidak sama juga gitu? Kalau misalnya sampai uang hilang. Oh iya Pak, jadi kalau sebetulnya dalam rangkaian digital banking itu ada semacam perjanjian antara bank dengan payment operatornya, kemudian juga dengan commerce-nya. In case of ada fraud, itu siapa yang mengcover siapa, itu ada ketentuannya, dan itu pasti dilihat oleh kita. Nah, jadi seandainya ada fraud di situ, kalau memang terjadi ada loss, itu pasti ada pihak yang harus menanggungnya. Biasanya kalau dari perjanjian ini, kalau memang sudah ada inbound commerce-nya atau payment operatornya atau banknya, ya kalau memang terjadi fraud, memang sudah kita lihat, recoverability-nya nanti akan kita kontak polisinya. Tapi supaya mengurangi damage dari customer-nya, biasanya bank bayar atau si payment operatornya bayar dulu, atau commerce-nya bayar dulu, sehingga nanti begitu dana di recover dapat akan bentuknya itu. Itu biasanya permainan seperti itu. Jadi kalau kita lihat pasti ada ini, kita lihat. Tapi asal clear ya dispute-nya ini siapa ya. Kan banyak sekarang orang dengan model penipuan yang virtual account, ya. Dibilang dari Panasonic, orang beli barang nggak datang, duit berangkat gitu kan. Cek duitnya hilang gitu kan. Dia bilang BNI lah gitu kan. Itu duitnya kirimnya ke BNI kan. Nah kita lihat banyak seperti itu. Biasanya kita lakukan, kita cek di mana fraudnya. Kalau kita ketahuan di mana sumbernya itu nasabah kita tawarin dulu. Kemudian kita akan engage polisi untuk merecover dananya. Biasanya nggak ada. Meskipun nggak full recover, tapi at least kita damage-nya berkurang. Biasanya kita seperti itu. Jadi memang ada diperbagikan antara kita bank sama komersial untuk mekanisme fraudulent. Itu Pak Polisi menjawab. Karena hadiahnya, silakan Pak. Ada 2 hadiah yang sudah siapkan dari ini. Oke, Bapak dulu Bapak. Yang pakai batik. Bisa pakai batik. Selamat sore Pak. Saya tertarik dengan dari Bapak bilang tentang BNPL nama operator. Ya. Saya melihat tren ini cukup spike di akhir ini, cukup naik banyak banget juga. Dan saya juga mengalami klien yang mereka bahkan dalam waktu 4 bulan ini integrasi dengan platform BNPL itu bisa sampai 4 sampai 5 platform. Jadi bulu-bulu mereka pasang itu. Nah, saya tertarik dengan pandangan Bapak tentang BNPL ini. Kemudian tadi Bapak sempat bilang bahwa bank itu memiliki potensi untuk mengembangkan lebih lagi, gitu kan Pak. Karena kan sementara ini kalau saya lihat hanya aplikator yang bisa saya bilang bukan bank ya Pak ya. Nah, apa itu Pak yang bisa Bapak sampaikan tentang itu? Ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya buy now pay later ini is a trend dan itu sedang booming banget ya, yang siapa sih banyak. Dan kemudian ini khusus sekali milenial ya. Karena kalau kita lihat dulu ini kan kredit card ya. Kalau dia nggak sama kredit card, kalau dia bayar tepat waktu dia nggak kena biaya, nggak kena apa-apa gitu. Jadi kalau ini sebentar ya. Kemudian dia bikin. Nah, tentunya kenapa tadi saya bilang bank punya advantage? Karena para fintech sekarang udah mulai duluan kan. Yang fintech lending itu ya, apalagi fintech yang commerce besar udah mulai, karena memang trennya itu kalau dia mau melaksanakan BNPL-nya, engagement lainnya itu kuat ya. Check out-nya itu prosesnya lebih berhasil, itu namanya apa? Conversion rate-nya lebih tinggi gitu ya. Dia lebih tinggi karena BNPL. Jadi karena itulah orang begitu tahu dan itu fakta, orang buru-buru BNPL. Siapa yang mendirikan BNPL, dia pasti buru-buru ke situ. Saya pikir semua commerce nanti akan lari ke situ karena semua orang lari ke situ. Tentunya kita lihat sekarang mungkin pricing-nya masih agak tinggi BNPL ya, tapi lama-lama pasti turun ya. Nah jadi seperti itu karena data membuktikan conversion rate kalau kita sediakan BNPL itu tinggi ya, jadi orang-orang pada berada di situ. Nah kemudian bagaimana pelaksanaan BNPL-nya? Sebetulnya ada 2 hal ya. Kalau sekarang kita kan ada yang peer-to-peer lending ya kan, orang bilang kumpulkan dananya, crowdsourcing, kemudian dijadikan untuk funding BNPL ya. Ya kan, tapi ini juga under scrutinized by OJK ini ya kan, tentunya
Bank juga seperti itu. Bank bisa biasanya sebagai lender utamanya. Nanti untuk kalau itu kan dibayarin dulu tuh, bank willing to bayarin dulu, ya kan. Tapi kita lihat nanti proporsinya seperti apa. Dan OJK masih mempercayai bank untuk fasilitas seperti itu. Karena begitu kita kasih BNPL-nya, bank udah punya proses sistem untuk menganalisa layakkah itu kita bayarin gitu kan. Nah, meskipun nggak dipikiri, para komers itu juga punya sekarang untuk mekanisme asesmen yang canggih ya. Ya seperti BPD bisa Traveloka, ya Tokopedia, ya dia klaim ya saya juga punya mekanisme asesmen. Nah, kita kerjasama itu biasanya dua, ratingnya di depan, dananya di bank, ada seperti itu. Jadi kita yang fasilitasi, kita kasih dananya. Atau bisa juga jadi nanti begitu dia fees-nya dapat, profilnya dapat, masukin lagi, dicek lagi di bank, kemudian nanti fundingnya dari mana, bisa setengah-setengah seperti apa, dengan perjanjian ada PCI-nya seperti itu. Tapi kalau yang saya lihat perkembangannya, itu masih terbatas tuh, fintech-fintech untuk menjalankan itu. Masih di scrutinize oleh OJK, sehingga dia nggak bisa besar. Sebetulnya yang bisa adalah bank. Ya. Nah, makanya harusnya bank berlomba-lomba untuk membuat skema untuk BNPL, ya untuk mendorong tadi ya. Sehingga para komers tadi bisa, udah deh, saya engage di BNPL aja dengan bank, ya tentunya dengan mungkin dengan fintech juga ya, karena kita kerjasama juga. Digital rating orang itu kan sebetulnya itu kan based on data ya, untuk kita lihat layak nggak kita kasih dia fasilitas ya pay letternya itu ya. Nah itu kita bisa kerjasama dengan yang owner datanya kan biasanya si marketplace-nya tuh ya, karena data nasabah kan di marketplace-nya ya, kita perlu itu tentang aksesnya. Cuma kita memang kolaborasi dari bank. Cuma dari berapa besarnya yang funding untuk pay letternya itu pasti bank harusnya lebih di-allow ya kan oleh OJK untuk memberikan funding itu, sehingga opportunity bagi bank sebetulnya untuk memperberat buy now pay later-nya, karena ya itu memberi benefit juga bagi bank juga sebetulnya ya, untuk sebagai channel untuk mengelola asetnya gitu. Itu Pak kira-kira.